Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, yang semua kenikmatan itu datang darinya, yang bila kita mensyukurinya maka Allah akan menambahkannya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Rasulnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kitab yang membahas tentang akidah tauhid, dan kita masih dalam pembahasan dalam bab hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba, dan di antara perkara tersebut adalah kebid'ahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita kembali mengingatkan bahwa sesungguhnya kebid'ahan yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan sesat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah di dalam urusan agama, yaitu setiap perkataan, keyakinan, tindakan, baik itu menghadirkan sebuah perbuatan atau meninggalkan sebuah perbuatan yang dengannya dinyatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pensyariatannya. Nah, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sementara bid'ah secara bahasa yaitu segala sesuatu yang muncul baru tanpa ada contoh sebelumnya, maka ini bisa jadi tercela, bisa jadi juga tidak tercela. Bisa jadi dilarang, bisa juga bahkan dianjurkan, bahkan hukumnya boleh-boleh saja. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, adapun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk celaan, dalam bentuk larangan, dalam bentuk kesesatan adalah bid'ah dalam urusan agama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang
contoh-contoh atau bentuk-bentuk bid'ah, yaitu menyelenggarakan hari raya dan perayaan-perayaan yang bid'ah. Para muslim rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan satu bentuk macam di antara bentuk perayaan atau hari raya yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu mengkhususkan satu hari yang sama sekali tidak ada pengagungan di dalam agama ini, tidak ada pemuliaan dalam syariat ini di hari tersebut. Dan itu contohnya adalah yang telah kita sebutkan, yaitu Kamis pertama di bulan Rajab. Setiap Kamis pertama di bulan Rajab, berikut juga malam harinya, yaitu malam Jumatnya. Jadi Kamis pertama di bulan Rajab itu dipuasai, kemudian malam harinya dihidupkan dengan sholat malam, dan ini sudah kita sebutkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, jenis yang kedua atau macam yang kedua dari waktu-waktu yang dijadikan sebagai hari raya atau perayaan yang bid'ah adalah jenis yang kedua, hari atau malam yang terdapat di dalam syariat ini keutamaannya, yaitu hari atau malam yang ada keutamaannya di dalam syariat ini. Seperti contohnya adalah hari Arafah. Begitu juga dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Begitu juga hari Ashura, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, adapun untuk malam nisfu Sya'ban, barangkali ini termasuk dalam kategori yang pertama. Nah, waktu-waktu yang seperti ini dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang khusus yang datang dalil-dalil syar'i yang menunjukkan tentang pensyariatannya. Maka tidak boleh mengadakan ibadah-ibadah lain yang tidak ada asal dalam syariat ini. Seperti contohnya yang tidak ada syariatnya dalam syariat ini, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pensyariatannya, seperti adalah salat alfiyah di malam nisfu Sya'ban. Yang ini diadakan dan dibuat baru, yang muncul di abad ke-5 Hijriah. Begitu juga berkumpulnya kaum muslimin di masjid-masjid kota setelah asar di hari Arafah untuk berdoa dan berzikir jama'i. Begitu juga seperti melakukan safar ke Masjid Baitul Maqdis atau masjid yang lainnya untuk sekedar duduk setelah asar di hari Arafah untuk berzikir dan berdoa. Begitu juga merayakan perayaan di hari Ashura dan seterusnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, yaitu melakukan pengkhususan dengan ibadah yang khusus yang senantiasa berulang di waktu-waktu yang datang keutamaan tentang waktu tersebut, namun tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang pengkhususannya. Seperti diantaranya juga adalah melakukan umrah atau zikir yang khusus atau salat yang khusus yang diulang-ulang setiap tahunnya
ya di malam Lailatul Qadar, sementara tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan hal tersebut. Maka para muslim rahimani rahimakumullah, ini termasuk jenis yang kedua. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, jenis yang ketiga adalah hari atau malam atau siang hari yang pernah terjadi di waktu tersebut, fenomena atau kejadian yang penting. Akan tetapi tidak ada satupun dalil syar'i yang menunjukkan tentang keutamaannya atau tentang pensyariatan untuk beribadah di dalamnya atau melakukan perayaan-perayaan di waktu tersebut. Contohnya, kejadian yang luar biasa tersebut adalah Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan ke langit. Lalu dilakukan satu perayaan khusus di malam tersebut, merayakan Isra Mi'raj, kita katakan demikian. Maka yang seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah termasuk perkara baru dalam urusan agama. Begitu juga tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang diprediksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari tersebut atau di bulan tersebut. Maka ketika itu dilakukan ya perayaan di bulan tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Padahal para ulama mereka berbeda pendapat dengan perbedaan yang begitu banyak tentang waktu kelahiran Nabi SAW atau bulan kelahiran Nabi SAW. Ada yang mengatakan beliau lahir SAW di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan beliau lahir di bulan Rajab. Ada yang mengatakan beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Dan para ulama yang mengatakan bahwasanya beliau lahir di bulan Rabiul Awal, mereka pun berbeda pendapat tentang hari lahir beliau. Apakah di hari yang kedua, ataukah di hari yang ke-8, ataukah di hari yang ke-10, ataukah di hari yang ke-12? Ya. Apakah maksudnya tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, atau tanggal 12? Bahkan ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 18, ada yang mengatakan tanggal 21. Dan tidak ada satupun dalil yang menentukan hal tersebut yang bisa dijadikan pegangan. Demikian para ulama berbeda pendapat, ya, dengan perbedaan pendapat yang begitu banyak tentang waktu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ternyata kaum Syiah Rafidhah di abad yang keempat Hijriah memastikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di bulan Rabiul Awal. Padahal tidak ada satu dalil pun yang menguatkan pendapat itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi saat ini kaum muslimin, saudara-saudara kita seiman, ketika mereka merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ternyata mereka menepati pendapatnya orang-orang Syiah Rafidhah Al-Ubaidiyun, yaitu di bulan Rabiul Awal, ya, di bulan Rabiul Awal. Demikian. Namun sangat disayangkan ternyata para ulama Islam mereka tidak ada perbedaan pendapat
tentang waktu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di bulan Rabiul Awal. Perhatikan, orang-orang Syiah Rafidhah yang begitu benci dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu benci dengan sahabat-sahabat beserta dengan agama yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu agama Islam. Mereka begitu benci. Oleh karenanya mereka menginginkan kehancuran dari Islam dan kaum muslimin ini. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, anehnya mereka ini memastikan untuk perayaan Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi SAW itu di tanggal wafat Nabi SAW. Padahal ulama Islam mereka berbeda pendapat. Ini indikasi bahwasanya begitu bencinya mereka dengan kaum muslimin, sampai-sampai mereka memilih satu pendapat untuk merayakan kelahiran Nabi itu di hari wafatnya atau di bulan wafatnya, di waktu wafatnya. Yang sesungguhnya di hari wafat tersebut, wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan musibah besar bagi umat Islam kala itu dan saat ini. Tapi begitulah, ya, karena begitu bencinya dengan Islam dan kaum muslimin yang terkadang disembunyikan dan sebagainya ditampakkan, dan ini ada indikasi kebencian tersebut, mereka memilih perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi SAW itu di hari wafat atau di bulan wafat, di waktu wafat. Mereka bergembira di hari atau di bulan tersebut, padahal para ulama Islam sepakat di bulan itulah beliau wafat. Seolah-olah mereka itu bergembira dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, mestinya hal ini menyadarkan kaum muslimin. Mestinya hal ini menyadarkan saudara-saudara seiman kita untuk tidak perlu kita pertama merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Pertama karena tidak ada contohnya. Nah, kemudian apabila kita merayakannya ternyata itu kita pilih waktu yang bersesuaian dengan wafat beliau, ini seolah-olah kita merayakan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oleh karenanya inilah alasan yang membuat kita meninggalkan perayaan tersebut. Yang pertama, memang tidak ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapatkan, ya, ini mengapa para ulama Islam itu mereka berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama Islam mereka berbeda pendapat tentang wafatnya Nabi, tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hari Senin memang disepakati oleh para ulama. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya mengapa beliau berpuasa di hari Senin, maka beliau mengatakan, ya, fihi wulidtu, di hari tersebut aku dilahirkan. Demikian. Hanya saja untuk bulan para ulama Islam mereka berbeda pendapat. Ini menunjukkan ketika mereka berbeda pendapat, tak ada satupun yang mereka sepakat tentang hal tersebut, menunjukkan bahwasanya para salaf kita dahulu tidak ada yang merayakannya. Generasi awal dari umat ini tidak merayakannya. Umat Islam pertama sekali itu tidak merayakannya. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, itu tidak merayakannya. Sehingga para ulama berikutnya, di masa berikutnya, di abad berikutnya, mereka berbeda pendapat tentang penetapan waktu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dirayakan terus, maka tentunya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, karena terus berulang setiap tahun.
Nah, ketika adanya perbedaan pendapat, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada perayaan itu. Tadi sudah kita sebutkan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ada yang mengatakan Rasulullah itu lahir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Pun yang mengatakan di bulan Rabiul Awal kelahiran beliau, itu ada yang mengatakan tanggalnya berbeda. Ada yang tanggal 2 mengatakan, ada yang tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 17, 18, 21. Lihat, tidak ada satupun yang sepakat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia. Ini menunjukkan para salaf dahulu tidak ada yang merayakan kelahiran Nabi SAW. Sampai-sampai para ulama setelahnya, ya, mereka itu berbeda pendapat. Dan Nabi SAW tidaklah memerintahkan hal tersebut. Kalaulah diperintahkan, tentunya para sahabat lebih utama untuk melakukannya seperti itu, dan akan diwariskan berikutnya. Jadi tidak ada petunjuk Nabi SAW. Bila ini diyakini sebagai bentuk ibadah dan sebagai bentuk hari raya yang berulang, maka ketahuilah berarti ini sebuah perkara baru dalam urusan agama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini tercela. Ya. Tindakan ini itu kebid'ahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang kedua yang barangkali menguatkan kita untuk meninggalkannya adalah ternyata kaum muslimin yang menetapkan perayaan Maulid Nabi SAW di bulan Rabiul Awal itu ternyata bertepatan dengan kegembiraan orang-orang Ubaidiyun, Syiah Rafidah yang merayakan wafatnya Nabi SAW. Mereka merayakan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal karena mereka berbahagia dengan wafatnya tersebut. Mereka tepatkan itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita akan berbahagia dengan wafatnya Nabi SAW dengan merayakannya? Demikian. Oleh karenanya, ini alasan kita untuk meninggalkannya. Ya. Dan banyak orang yang sudah meninggalkannya. Banyak orang yang sudah meninggalkannya karena telah menyadarinya. Bagaimana dia bisa berbahagia yang dia meyakini itu hari kelahiran Nabi, padahal itu hari wafatnya Nabi. Yang para ulama mereka berbeda pendapat tentang waktu kelahiran Nabi. Dan itu waktu yang dipilih oleh orang-orang Syiah Rafidah yang benci kepadanya, kepada saudaranya dan kepada agamanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita tinggalkan. Lalu bagaimana kita merayakan kelahiran Nabi SAW? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya siapa yang tidak bahagia dengan kelahiran Nabi SAW? Tentunya ya, semua kaum muslimin yang saat ini itu begitu bahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa petunjuk dan agama yang benar ini, dan lewat Rasulullah SAW akan dimenangkan agama ini beserta para pemeluknya. Agama Islam ini beserta umat Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bahagia? Allah berfirman di dalam surah Al-Fath ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Nabi ini tentunya beliau akan membawa agama ketika diutusnya beliau dan petunjuk ini. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah itu sebagai karunia yang besar bagi umat Islam, bagi orang beriman. Siapa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebagai karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari karangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan sekaligus mengajarkan kepada mereka kitabullah dan hikmah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walaupun sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Baik, ini karunia yang besar. Karunia yang besar atas orang-orang beriman, dan kita orang-orang beriman tentu kita merasa bangga, merasa bahagia dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja disebutkan dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk membacakan kitabullah, ayat-ayatnya, mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya. Maka di antara bentuk bahagianya kita dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menyambut kebahagiaan kelahiran tersebut dengan kebahagiaan pula untuk mengamalkan petunjuk. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 28 tadi, ya, Rasulullah diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Maka kita pelajari agama yang benar dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu, itu cara kita bahagia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus bagi orang yang berbahagia tentang kelahiran Nabi, terhadap kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silakan mempuasai hari Senin. Karena Nabi SAW tatkala beliau ditanya tentang puasa di hari Senin, maka beliau mengatakan fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Maka silahkan yang bahagia dia mempuasai hari Senin itu. Yang bahagia dengan kelahiran Nabi SAW, maka puasai hari Senin itu. Jangan lakukan hal-hal yang lain. Demikian. Begitu juga contohnya seperti Isra Mi'raj. Tidak perlu kita merayakannya. Para muslim rahimani rahimakumullah. Maka apa tujuan dari Isra Mi'raj? Di antara hikmah besar dari Isra Mi'raj adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Maka di antara bentuk merayakan Isra Mi'raj adalah seterusnya melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Demikian. Maka seseorang yang dia telah melakukan sholat 5 waktu, bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan dia di rumah,
dalam kondisi berjamaah keduanya, baik di rumah maupun di masjid, maka ketahuilah ini telah merayakan, seolah-olah dia telah merayakan Isra Mi'raj setiap waktu. Lihat, sebagaimana seseorang yang dia seolah-olah merayakan kelahiran Nabi SAW dengan melaksanakan petunjuk Nabi, mempelajari petunjuk Nabi dan agama Nabi SAW ini, agama yang benar ini, yang Rasulullah diutus karenanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dipelajari dan diamalkan, dipelajari petunjuknya, dipelajari agamanya, kemudian diamalkan, maka seolah-olah orang tersebut dia telah merayakan kelahiran Nabi seterusnya, setiap hari, begitu. Maka setiap kali dia mengamalkan, dia mempelajari petunjuk Rasulullah, karena keberadaan kelahiran Rasulullah, kemudian beliau diutus hanyalah untuk ini, yaitu pertama untuk beribadah, yang kedua memang tujuannya untuk mengajarkan kitab Allah dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Rasulullah, agama Allah ini. Maka siapa saja yang dia mempelajari petunjuk Nabi, agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, warisan Nabi ini, kemudian dia mengamalkannya, bahkan mengajarkannya, maka ketahuilah setiap waktu-waktu yang dia berinteraksi dengan petunjuk Nabi dan agama Nabi, warisan Nabi, maka sesungguhnya seolah-olah dia telah merayakan seterusnya kelahiran Nabi. Seperti itu. Orang yang sholat seterusnya di waktunya, yang sholat ini di antara hikmah besar dari Isra Mi'raj, diperjalankannya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit untuk mengambil perintah sholat ini, maka orang yang melakukan sholat ini dia seolah-olah telah melakukan perayaan, telah merayakan Isra Mi'raj. Jadi tidak perlu acara khusus, perayaan khusus. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jujur saya katakan, kita pernah pun bergulat dengan hal seperti ini, kita pernah berinteraksi dengan hal ini, namun kita dapatkan ternyata kurang membekas para muslim rahimani wa rahimakumullah, kurang membekas. Kita dulu pernah berinteraksi dengan hal-hal seperti ini, namun kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meninggalkannya. Kita diberikan taufik oleh Allah untuk merayakan yang dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan petunjuk Nabi yang hakiki. Kita bisa merayakannya setiap hari. Dulu kita dapatkan panitia-panitia yang melakukan perayaan seperti ini, bahkan mereka tidak sholat karena kecapean. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena kita pernah dahulu berinteraksi dengan hal ini. Jadi perayaan Isra Mi'raj tidak berbekas. Begitu juga ya, perayaan Maulid Nabi tidak berbekas, di mana ajaran Nabi itu malah dilanggar. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berbeda halnya apabila kita mempelajari petunjuk Nabi SAW, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, ternyata ini lebih berbekas, dan kita merayakan ya kelahiran Nabi dan Isra Mi'raj tersebut itu setiap hari, tidak ada putus-putusnya. Demikian. Ketika kita sholat berjamaah 5 waktu di awal waktunya, ketika kita mempelajari petunjuk Nabi, kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, lalu kita mengamalkannya, lalu kita ajak orang lain untuk mempelajari dan mengamalkannya, maka sungguh kita betul-betul ya membekas ya petunjuk Nabi tersebut. Maka seolah-olah kita merayakan ya
kelahiran Nabi seterusnya. Kita merasa bahagia dengan kehadiran dan kelahiran Nabi SAW. Demikian. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan saudara-saudara seiman, ya, saudara-saudara seiman. Demikian. Cobalah tepuk dada, buka mata. Apa yang kita lihat dari perayaan-perayaan tersebut ternyata tidak membekas, karena hanya setahun sekali, ya. Dan itu dengan cara pun yang tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bersamaan dengan itu, ya, hikmah besar dari perayaan tersebut tidak sama sekali memberikan pengaruh. Yang menjadi panitia perayaan Isra Mi'raj tidak sholat. Yang menjadi panitia perayaan Maulid Nabi, ada ajaran Nabi yang ditentang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak membekas. Berbeda halnya apabila kita, ya, terus komitmen untuk mempelajari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang benar ini, lalu kita ajarkan, kita amalkan terlebih dahulu, baru kita ajarkan, kita ajak manusia kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan menyebutkan sebuah realita bahwasanya orang-orang Syiah Rafidah, kelompok Ubaidiyun, ini merekalah yang pertama sekali menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di abad keempat Hijriah. Dan itu terjadi di tahun 363 Hijriah. Tatkala mereka, ya, menguasai Mesir. Berkata Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i, yang mazhab Syafi'i, baik, kita akan sebutkan, ya, lihat di dalam Tarikh Al-Ihtifal bil Maulid. Ini bisa kita lihat di sebuah kitab yang namanya Tarikhul Ihtifali bil Maulid, atau kita terjemahkan dengan sejarah Maulid Nabi, begitu ya. Punya yang menulisnya, mengarang atau yang menyusun kitab ini adalah, ya, Sandubi. Di halaman yang ke-62 dan Sandubi ini adalah dari tokoh-tokoh Sufi yang mereka berpendapat bahwasanya bolehnya untuk merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari ini, dan dia mengakui bahwasanya kelompok-kelompok Syiah Rafidah dari kalangan Ubaidiyun, mereka lah yang pertama sekali melakukan perayaan Maulid ini di bulan ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Ubaidiyun ini kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menyimpang dan begitu dengki dengan Islam dan kaum muslimin. Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka mengaku memiliki hak untuk disembah. Di antara mereka dan tokohnya adalah Al-Hakim bi Amrillah, ya, Al-Hakim bi Amrillah, seorang Ubaidiyun yang dia dipertuhankan sampai sekarang ini. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala di juz yang ke-15
di halaman yang ke-173 menyebutkan tentang biografinya. Orang ini adalah sahibu Misr, yaitu penduduk Mesir, Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi Al-Misri Ar-Rafidhi, yang namanya adalah Al-Hakim bi Amrillah, seorang sekte Ubaidiyun yang berasal dari Mesir. Dia adalah seorang Rafidah, Syiah Rafidah, bahkan dia Syiah Ismaili, Syiah Ismailiyah, seorang zindiq, dan dia mengaku memiliki ketuhanan, hak ketuhanan. Demikian. Baik para muslim rahimani warahmakumullah. Nah, inilah kelompok yang pertama sekali melakukan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara generasi awal dari umat ini, yaitu para sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, mereka semuanya sepakat itu tidak melakukan perayaan ini. Tadi sudah kita sebutkan, inilah yang membuat para ulama-ulama setelah mereka itu berbeda pendapat tentang penetapan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bulan kelahiran Nabi, waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata para generasi awal dari umat ini, para sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, mereka tidak melakukan perayaan ini. Sehingga tidak diketahui dengan pasti kapan kelahiran beliau, waktu kelahiran beliau. Padahal para muslim rahimani rahimakumullah, kita tahu betapa cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka adalah orang yang begitu bersemangat untuk melakukan kebaikan. Namun ternyata kita dapatkan mereka tidak merayakannya. Demikian. Mereka tidak merayakannya. Ini menunjukkan karena hal tersebut memang tidak disyariatkan, bahkan terlarang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Salam Asy-Syuqairi, yang beliau adalah seorang ulama Mesir, dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at di halaman 139, ittikhadhu maulidihi musiman wal ihtifala bihi bid'atun munkaratun dalalatun lam yarid biha syar'un wala aqlun. Menjadikan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai musim yang berulang untuk dirayakan dan perayaan di hari lahir beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bid'ah yang diingkari dan sesat. Begitu kata beliau. Tidak ada syariat, tidak datang penjelasan syariat dan akal tentangnya yang mendukungnya. Tidak ada dukungan syariat dan akal tentangnya. Walau kana fi hadza khairun fakaifa yaghfulu anhu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliun wa sairus sahabati radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim wal a'immati wa atba'ihim. Andaikan ini, di dalam hal ini terdapat kebaikan, lalu bagaimana hal itu terlupakan, terlalaikan, terabaikan, diabaikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam serta pengikut para imam tersebut. Tentu kita tidak mengetahui adanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad merayakan hal ini. Demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, cukup bagi kita petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa merayakannya setiap hari, yaitu dengan cara kita mempelajari petunjuk Nabi dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini.
kitab sucinya Al-Quran, begitu juga sunnah Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Maka apabila kita mempelajarinya, begitu juga kita mengamalkannya dan bahkan mengajarnya kepada manusia, maka sesungguhnya kita seolah-olah telah merayakan ya tentang kelahiran Nabi SAW. Begitu juga apabila kita melakukan sholat, terus menjaga waktu sholat di tempat sholat itu, di waktunya, maka ketahuilah kita sedang seolah-olah merayakan Isra Mi'raj seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada seorang wanita dan seorang pria, mereka menikah tapi sebelum menikah si wanita hamil di luar nikah, na'udzubillahi min dzalik. Lalu setelah anaknya yang laki-laki, anaknya itu laki-laki, lahir, mereka menikah secara resmi agama dan resmi negara. Pertanyaannya, apakah anak laki-laki itu bisa menjadi wali pernikahan adik perempuannya kelak? Bagaimana? Tolong dijelaskan. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang lahir telah muncul sebelum pernikahan yang syar'i, maka anak ini disebut dengan anak zina. Tapi jangan kita katakan hal itu kepada anak tersebut, karena anak itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan tersebut. Hanya saja secara hukum anak tersebut disebut dengan anak zina, atau bahasa Indonesia ya anak di luar nikah, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah, para ulama mereka menyebutkan bahwasanya anak ini terputus minimalnya dua haknya dari ayahnya. Ya. Apabila dia laki-laki, anak tersebut. Bila perempuan maka terputus menjadi tiga. Terputus ya tiga haknya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, yang pertama adalah terputus hak nasabnya. Yaitu tidak boleh ya anak tersebut dinasabkan kepada orang tua laki-lakinya, karena orang tua laki-laki adalah bapak biologisnya. Hanya sekedar bapak biologisnya, namun bukan bapak nasabnya, karena dia ada sebelum pernikahan. Keberadaannya itu sebelum pernikahan yang syar'i, sehingga ini membuat putusnya hak nasab. Kemudian yang kedua adalah terputusnya hak waris. Itu masing-masingnya tidak mewarisi. Anak tersebut tidak mewarisi ayah biologisnya, demikian pula ayah biologisnya tidak mewarisinya, demikian. Ini bagi laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dengan ayahnya. Kemudian bagi secara khusus anak perempuan yang lahir di luar nikah atau keberadaannya di luar nikah, maka terputus hak perwaliannya, yaitu ayah biologisnya itu tidak bisa menjadi wali baginya. Demikian. Nah, kalau dia anak laki-laki, maka dia tidak bisa menjadi wali bagi anak-anak ayah biologisnya. Kalau anak yang di luar nikah ini atau anak zina ini adalah laki-laki, maka dia tidak bisa menjadi wali dari anak-anak perempuan dari ayah biologisnya. Demikian, ya. Karena terputus hak perwaliannya. Demikian. Oleh karenanya, ya pernikahan dalam kondisi hamil di luar nikah ini, ya
yang apabila berikutnya melahirkan anak darinya, ya, maka kita katakan ini adalah sah menurut satu pendapat. Kita ulangi, pernikahan wanita dengan seorang laki-laki yang wanita ini dalam kondisi hamil, tapi hamilnya adalah hamil di luar nikah, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan, karena tidak boleh wanita yang hamil itu menikah. Disebutkan dalilnya adalah firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil itu masa iddah, itu masa menunggu mereka sampai boleh menikah, itu adalah sampai melahirkan. Demikian. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya boleh menikah, dan ini pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Bakar dan Umar serta yang lainnya. Bahkan disebutkan dengan yang menikahi wanita yang dizinahi, baik itu yang hamil atau tidak hamil, maka ini sah. Demikian. Ya, demikian. Apabila dalam kondisi hamil juga sah. Dalil yang mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna, wanita-wanita yang hamil itu masa menunggu mereka untuk menikah lagi, masa iddahnya itu adalah melahirkan bayinya. Ini tidak berlaku bagi hamil di luar nikah, karena ayat ini berbicara tentang kehamilan dari pernikahan yang syar'i, begitu. Nah, ini pendapat yang lain yang menyatakan sahnya. Baik, kita katakan, kita katakan menurut pendapat ini sah pernikahan dalam kondisi hamil yang kehamilan itu di luar nikah. Namun tentunya, ya, anak yang di luar nikah tersebut atau anak zina itu tidak bisa disandarkan kepada orang tua atau bapak biologisnya. Demikian. Terputus 3 hal tadi sudah kita sebutkan, yaitu ya hak nasabnya, hak warisnya, dan hak perwaliannya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum, bolehkah kawin lari? Maksudnya menikah, ya, tanpa persetujuan dari wali, ya. Jika semua keluarga sang wanita tersebut tidak ada yang setuju, Ustadz, bolehkah kawin lari jika semua keluarga si wanita tersebut tidak setuju? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batil, nikahnya batil. Demikian, seperti itu. Jadi hati-hati, ya, hati-hati untuk menikah tanpa persetujuan wali dari sang wanita tersebut. Nah, apabila semua keluarga wanita tersebut tidak setuju, maka bisa diupayakan untuk menempuh jalan negosiasi. Seperti contohnya, ya, melibatkan pihak KUA, ya, orang-orang yang berkompeten dalam hal pernikahan ini di negara ini, ya, secara agama. Libatkan mereka untuk bisa menjadi fasilitator, ya, pernikahan tersebut. Seperti menanyakan apa sebab ditolaknya dan tidak setujunya pernikahan mereka. Apakah alasannya sesuai dengan syar'i ataukah alasannya duniawi? Demikian, ya. Nah, nanti kemudian pihak KUA dalam hal ini bisa melakukan, ya, sedikit tekanan dan ancaman untuk, ya, keluarga dari sang wanita apabila mereka menolak untuk menikahkan, kalau memang alasannya adalah alasan duniawi bukan syar'i.
Kalau mereka menolak karena alasan duniawi, maka pihak KUA yang akan menikahkan. Nah, seperti itu. Dan itu sebagai bentuk izin. Nah, demikian. Maka ya sebaiknya adalah ya menempuh jalan negosiasi. Jangan lari terlebih dahulu, ya. Demikian, ya. Jadi ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diganggu gugat. Bahwasanya seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, seperti itu. Nikahnya batil. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Maaf, pertanyaannya, kita membeli barang dari seseorang, namun ketika kita sudah membeli, kita belum mengambil barang tersebut, masih tetap berada di tempat si penjual. Kemudian kita mau menjual kembali barang tersebut, apakah boleh Ustadz? Barang tersebut belum ada dipindahkan dari tempat penjual. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah dan yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu." Siapa saja yang membeli makanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am." Aku meyakini segala sesuatu barang dagangan itu seperti makanan. Jadi maksudnya adalah siapa saja membeli makanan, maksudnya segala sesuatu, bukan hanya makanan. Barangkali Rasul menyebutkan hal ini itu adalah untuk menyebutkan satu kasus seperti makanan. Siapa saja membeli makanan atau segala sesuatu, menurut pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, segala sesuatu, baik itu makanan ataupun selain makanan. Fala yabi'hu, maka janganlah dia menjual kembali hatta yakbidahu, sampai dia serah terima. Demikian. Jadi berdasarkan hadis ini tidak boleh menjual kembali sebuah barang yang telah dibeli sebelum ada serah terima. Belum ada serah terima. Belum ada serah terima, maka ini akan berakibat ya terlarang. Apa sebabnya? Karena di sini kepemilikan tidak sempurna. Sehingga apabila ternyata ada kerusakan barang, ya, ketika hendak dijual seperti ini, siapa yang menanggungnya? Apakah pembeli pertama, ataukah penjual, ataukah pembeli kedua? Lihat, nah di sini dia. Ketidakjelasan ini membuat ini dilarang karena akan menimbulkan persengketaan seperti itu. Ya, maka jangan dijual kembali, ya, sampai diserah terimakan. Oleh karenanya serah terima terlebih dahulu. Barang tersebut diambil terlebih dahulu, dipindahkan terlebih dahulu, ya, baru setelah itu dijual. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, wafiq barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang tua saya lagi sakit diabetes. Karena sakit diabetes tersebut penglihatan orang tua saya jadi kabur. Amalan apa ya Ustadz agar penyakit orang tua yang orang tua saya alami ini segera sembuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mendapatkan satu dalil pun tentang amalan seperti ini, kecuali hanya satu saja, yaitu doa. Amalan doa, baik itu orang tua yang mendapatkan sakit seperti ini maupun orang sekitarnya ataupun orang lain. Jangan putus doa, karena sesungguhnya doa itu, ya, insya Allah mustajab dan makbul bila tidak ada penghalangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku tatkala dia berdoa kepadaku. Allah kabulkan. Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian Allah tabaraka wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Lihat. Ya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka insyaallah taala ya Allah akan mengabulkan. Bahkan kalau bisa pilih waktu-waktu makbulnya doa atau kondisi-kondisi makbulnya doa seperti antara adzan dan iqamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak. Begitu juga ya orang lain yang mendoakan orang tua ini tanpa sepengetahuannya maka akan makbul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya maka ini mustajab. Demikian. Dan seterusnya. Maka saya tidak mendapatkan amalan yang paling utama selain amalan itu mendapatkan pahala, maka ada sisi baik lainnya yaitu makbul dari apa yang dilakukan tersebut, yaitu doa. Ya, doa itu adalah ibadah dan dapat pahala. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad. Doa itu adalah ibadah, dapat pahala ketika melakukannya dan bisa mendapatkan pengabulan doa tersebut. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa yang harus dilakukan bila sholat berjamaah mengikuti seseorang atau imam yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumakninah? Bagaimana dengan sholat orang yang menjadi makmum tersebut yang sering tertinggal bacaan dalam sholatnya karena mengikuti imam? Jazakumullahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat seseorang yang tidak ada tumak ninahnya maka tidak sah, karena tumak ninah itu adalah rukun. Siapapun yang sholat tidak terpenuhi rukun maka tidak sah sholatnya. Demikian apabila menyengaja tentunya untuk meninggalkan rukun tersebut. Tumak ninah itu adalah rukun, bahkan tumak ninah itu ada hampir di setiap gerakan sholat. Berdiri itu butuh tumak ninah. Tumak ninah artinya tenang dalam sholat. Seukuran bacaan tersebut, seukuran bacaan gerakan tersebut. Ruku itu butuh tumak ninah. Bangkit dari ruku, i'tidal itu butuh tumak ninah. Sujud butuh tumak ninah. Duduk antara sujud butuh tumak ninah. Begitu juga sujud kembali itu butuh tumak ninah. Demikian. Ini ada tumak ninahnya. Dan itu adalah rukun. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, apabila orang yang sholat siapapun termasuk imam, apabila menjadi imam dia sholat memimpin orang tidak tumakninah maka tidak sah sholatnya. Lalu ya tidak sah pula untuk ya menjadi ya imam untuk diikuti. Bagaimana hukum orang yang sholat di belakangnya? Maka ya tidak sah. Seperti itu. Maka sebaiknya yang menghindar dari imam yang sholatnya demikian, ya seperti itu. Tapi ingat betul-betul tidak tumakninah ya, bukan cepat saja. Karena cepat itu belum tentu tidak tumakninah, bisa jadi cepat namun dia tumakninah. Karena tumakninah itu adalah ya tenang seukuran bacaan minimal dalam gerakan itu. Seperti seseorang ketika dia ruku, dia cuma sekedar ketika dia ruku pas tepat rukuknya, bukan dalam kondisi dia bergerak lalu dia membaca, tidak. Dia
ketika dia berdiri setelah membaca doa iftitah, baca Al-Fatihah dan surat, maka dia ruku. Ketika ruku, dia cuma setelah tenang, dia membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cuma sekali, dia tenang. Lalu dia bangkit. Maka ini tumakninah. Jadi tumakninah adalah, ya, ini menurut pendapat yang kuat dan tepat adalah tenang seukuran bacaan minimal dalam gerakan tersebut. Demikian, ya, seperti itu. Nah, ternyata tidak juga tumakninah seperti seseorang yang dia rukunya tidak sempurna. Ketika dia Allahu Akbar, dalam kondisi bergerak dia membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan belum tenang juga dia terus membaca, dan ketika tidak ada tenangnya lalu dia pun mengayun, langsung dia i'tidal berdiri. Maka yang seperti ini tidak tumakninah. Demikian. Seperti itu, ya. Jika memang betul-betul tidak tumakninah, maka sesungguhnya tidak sah salatnya. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khairah. Bismillah, maaf Ustaz, izin bertanya, apakah menggunakan logo love, ya, diperbolehkan ketika chatting ataupun ketika memuji sebuah produk? Baik, ya, tentunya ini adalah love, itu menunjukkan cinta, love, ya, lovey, ya. Ini menunjukkan cinta, suka, demikian. Nah, apabila ini ditujukan, ya, untuk hal tersebut, maka sesungguhnya boleh-boleh saja, dengan syarat bukan kepada lawan jenis yang dia bukan istrinya. Asalkan tidak ditujukan kepada selain istrinya yang dia tidak ada hubungan mahram. Seperti itu, ya. Jadi tidak ditujukan seperti itu. Nah, kalau ditujukan contohnya produknya, tapi produk itu milik wanita yang men-share, ya, love seperti ini, itu adalah laki-laki. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya, karena wanita itu biasanya baperan, begitu katanya, bawa perasaan. Sebenarnya laki-laki pun sama. Contohnya ketika barangkali, ya, ketika dia mengungkapkan sebuah ungkapan, ya, dalam media sosial, lalu ada lawan jenis yang menggunakan logo love untuk perkataan itu. Nah, ini laki-laki tersebut juga bisa baperan. Ya, bahaya kita katakan, ya. Sebaiknya dihindarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu kajian kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan dalam kajian ini, baik itu juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Kembali saya mengingatkan diri saya pribadi dan saudara-saudara seiman lewat media ini, media Rosyad TV ini. Mari kita berdonasi, meluangkan sedikit harta kita, tidak banyak, sedikit harta kita yang Allah titipkan untuk kita. Mari kita, ya, mengarahkan sebagian harta kita untuk membebaskan lahan yang nanti akan dibangun. Di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin. Dana yang dibutuhkan adalah 8.585.200.000 rupiah, dan saat ini sudah terkumpul sekitar 23%,03%, ya, 23,03%, yaitu sebesar 1.977.200.000
sekian ribu, dan yang masih dibutuhkan dan kurang ya adalah kekurangannya sekitar 6.607.500 sekian ribu rupiah ya. Insyaallah taala harta yang kita keluarkan ini akan terus mengalirkan pahala setelah wafat kita, bahkan dalam kondisi kita masih hidup, dan insya Allah akan menjadi aset bagi kita kalau ya setelah wafatnya kita. Silahkan arahkan, salurkan infak Anda ke Bank Syariah Indonesia. Di sini Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7127 485 555. Saya ulangi, nomor rekening 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Semoga termotivasi dan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.